Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana menyusun proposal penelitian sosial, terutama desain penelitian kualitatif. Kalau mengikuti pertemuan saya sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagaimana menentukan topik yang membuat kita memantapkan langkah untuk melanjutkan tahapan demi tahapan di dalam penelitian kita, dan diawali tentu dari bagaimana kita menentukan topik kita, sehingga tidak lagi di tengah perjalanan kita masih berpikir ulang untuk mengubah, mengganti judul, mengganti topik hanya karena kita ternyata di lapangan kehilangan orientasi. Sekarang mari kita membreakdown topik penelitian yang sudah kita putuskan itu ke dalam satu rancangan proposal penelitian. Di dalam penelitian kualitatif, ada beberapa tahapan yang penting yang harus kita perhatikan, harus kita persiapkan, supaya rancangan proposal penelitian kita bisa meyakinkan buat siapapun pembacanya, dan kita juga bisa menjadikan acuan untuk melangkah lebih lanjut. Nah, kali ini kita perlu membahas tentang bagaimana tahapan menyusun proposal penelitian kualitatif itu. Ada 3 tahapan penting yang kita tidak boleh lewatkan. Yang pertama adalah bagaimana menyusun pendahuluan, bagaimana merumuskan tinjauan pustaka, dan bagaimana mendesain metode penelitian kita. 3 hal ini akan kita sampaikan secara bertahap, mudah-mudahan akan sangat membantu kita semuanya di dalam merumuskan proposal kita yang sangat qualified. Oke, mari kita awali dengan bagaimana menyusun pendahuluan kita. Apa yang harus disampaikan di dalam pendahuluan? Kira-kira seperti apa? Apakah kemudian kita memasang daftar kutipan ilmiah dari berbagai sumber dan seterusnya? Itu mungkin, tetapi kan tentu ada alur logika yang mesti kita ikuti bersama supaya apa yang kita tuangkan di dalam pendahuluan itu memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Oleh karena itu, penting disampaikan di sini, bagian yang paling awal dalam pendahuluan tentu adalah latar belakang. Saya kira semuanya sudah mafhum, sudah biasa memahami hal ini. Tetapi yang kemudian menjadi penting untuk kita perhatikan bersama adalah bagaimana menyusun struktur latar belakang yang meyakinkan pembaca, supaya pembaca juga bisa paham apa yang kita maui, paham apa yang menjadi maksud kita, dan kemudian pembaca juga mengerti alur yang sebenarnya ingin kita sampaikan. Untuk itu, saya ingin berbagi satu tips supaya kita di dalam menyusun rencana proposal, dalam hal ini adalah latar belakangnya, itu bisa benar-benar clear. Maka yang pertama, antarkan pembaca pada topik yang menjadi fokus penelitian ini. Apa yang mesti disampaikan di sana? Mulailah dengan pernyataan umum yang menjadi fokus kita. Pernyataan-pernyataan umum, ide besar kita yang akan kita sampaikan dalam penelitian itu, sampaikan di paragraf pertama ini. Dan ini nanti akan membantu kita di dalam menyampaikan maksud kita kepada pembaca, mau itu dosen, dosen pembimbing, dosen penguji, atau mau itu kalau proposalnya adalah proposal donor adalah calon pemberi donor, atau siapapun institusi yang berkepentingan dengan proposal Anda, maka yang terpenting adalah satu paragraf pertama di dalam latar belakang itu. Jadi latar belakang tentu bukan hanya untaian kata-kata tanpa makna, tetapi disitulah kuncinya. Karena proposal kita yang berlembar-lembar itu, yang terpenting orang membaca tentu tidak secara langsung dibaca semuanya, tetapi adalah bagaimana membaca di paragraf pertama itu cukup meyakinkan atau tidak. Ini harus benar-benar memiliki power, bagaimana kita bisa mengundang daya tarik bagi pembacanya agar bisa mengundang mereka untuk mempelajari tahapan demi tahapan lebih lanjut. Setelah itu apa? Jelaskan beberapa istilah, kata-kata kunci secara singkat yang menjadi pokok bahasan utama dalam proposal Anda, dan kemudian bila perlu perkuat dengan kutipan-kutipan yang mendukung
pernyataan yang Anda jelaskan, pernyataan yang menjadi poin-poin yang Anda sampaikan sebagai bagian dari fokus penelitian ini. Ini masuk dalam tahapan yang pertama yang saya sebut antarkan pembaca pada topik yang menjadi fokus penelitian kita. Baik, saudara-saudara sekalian, di sini saya ingin memberikan contoh bagaimana mengawali satu latar belakang dari paragraf yang kira-kira bisa mengundang daya pikat pembaca agar bisa mempelajari lebih jauh tentang isi proposal kita. Saya ingin membangun latar belakang saya berkaitan dengan topik penelitian tentang COVID dan dampaknya pada perkembangan sosial dan emosional anak. Maka di sini saya memulainya dengan begini. 1 tahun terakhir, banyak ilmuwan yang telah mengeksplor tentang dampak pandemi coronavirus disease atau COVID-19 dalam berbagai perspektif, termasuk ekonomi, sosiologis, politik, psikologis, dan lain-lain. Meskipun demikian, kajian tentang dampak sistem pembelajaran secara daring dalam jaringan di masa pandemi pada perkembangan sosial dan emosional anak belum banyak mendapatkan perhatian dari para ilmuwan. Ini adalah satu paragraf awal yang saya gunakan. Yang saya cetak biru di sini, ini hanyalah sebagai pengantar saja, yang maksud saya ingin menginformasikan bahwa benar kasus COVID-19 dan dampaknya itu telah banyak dilakukan kajian dalam berbagai macam perspektif. Tetapi itu bukan inti dari materi saya. Inti materi saya adalah yang saya cetak merah. Yang saya cetak merah inilah menjadi intinya. Jadi meskipun sudah ada banyak kajian, ada sisi lain yang masih belum banyak diperhatikan oleh para ilmuwan, yaitu apa? Dampak pembelajaran secara daring di masa pandemi ini terhadap perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, inilah yang poin saya. Maka poin saya ada di sini, ini yang kira-kira nanti bisa saya kembangkan. Inilah yang saya maksudkan dengan awali dengan pernyataan umum yang membantu pembaca kira-kira fokusnya proposal ini akan lari kemana. Bagi pembaca yang kira-kira tertarik, dia akan fokus di mana sih kira-kira relevansinya antara sistem pembelajaran daring itu dan perkembangan sosial dan emosional anak ini. Oleh karena itu, tahapan berikutnya nanti kita bisa perhatikan contohnya. Baik. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih yang poin pertama tadi, jelaskan tentang kata-kata kunci yang menjadi pokok pembahasan dari proposal ini. Maka pada paragraf kedua saya mengulas sedikit, tidak terlalu detail, saya mengulas sedikit kira-kira konsep atau kata yang mesti dijelaskan kepada pembaca agar mereka juga tidak meraba-raba kira-kira maksudnya proposal ini apa. Maka saya perlu menjelaskan tentang beberapa poin. Misalnya, saya harus menjelaskan tentang apa itu COVID-19. Jangan dibayangkan bahwa semua orang paham. Kita asumsinya adalah tidak semua orang paham. Maka kita jelaskan apa itu COVID-19 di sini sedikit. Kemudian seperti yang saya sampaikan di sini, the World Health Organization telah menetapkan coronavirus disease atau COVID-19 sebagai pandemi sejak tanggal 11 Maret 2020. Wabah ini secara global telah mengakibatkan jutaan orang terinfeksi dan lebih dari sekian juta jiwa meninggal dunia menurut sumber. Ini saya ingin menjelaskan apa? COVID. Ini saya kira kata kunci yang pertama yang perlu saya jelaskan. Yang kedua, ada kata kunci yang kedua yang saya jelaskan di sini yaitu daring. Tetapi saya tentu tidak menjelaskan daring adalah, COVID adalah, tidak. Tapi saya rangkai dalam satu ramuan kalimat yang supaya di samping saya bisa pada satu sisi menjelaskan kepada pembaca apa yang dimaksud COVID, apa yang dimaksud daring, tapi juga terangkum dalam satu rangkaian kalimat yang mengalir. Makanya kemudian saya desain semacam ini. Nah, pada paragraf yang berikutnya,
pandemi telah memaksa masyarakat dunia untuk menjaga jarak sosial atau social distancing dalam hampir semua aktivitasnya. Dalam hal sistem pembelajaran di sekolah, juga sebagian besar harus diterapkan secara daring atau sekolah jarak jauh berbasis jaringan. Jadi orang sudah mulai paham, oh maksudnya daring itu ya. Jadi tapi saya sekali lagi tidak daring adalah, tetapi saya mengkaitkan dengan kalimat sebelumnya. Apakah konsepnya sudah terjawab semua kira-kira menjadi poin-poin kunci? Ternyata belum. Apa yang masih perlu juga dijelaskan di sini? Oke, kita lihat selanjutnya. Kita lihat selanjutnya adalah menyangkut tentang apa yang tadi saya sebut dengan perkembangan sosial dan emosional anak. Kita harus jelaskan juga di sini. Kalimat lanjutannya adalah, meski demikian, sistem baru pendidikan dalam kurung daring berpotensi mempengaruhi perkembangan sosial dan emosional anak. Nah, di sini kemudian Anda sudah mulai masuk pada yang tadi saya sebutkan, kalau perlu masukkan kutipan-kutipan yang kira-kira membantu menjadikan paragraf-paragraf ini memiliki power yang lebih kuat, supaya pembaca juga semakin memiliki daya tarik terhadap rancangan proposal ini sejak dari latar belakang. Begitu. Makanya di bagian ini juga kita harus tetapkan, misalnya menurut siapa, perkembangan sosial dan emosional anak sangat dipengaruhi oleh bla 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 bla. Itu kira-kira bayangan saya kalau kita mau mendesain latar belakang ini, dari yang pertama tadi tentang pernyataan umum, konsep global dan maksud kita apa, kemudian jelaskan kata-kata kuncinya, sampai yang terakhir beri penguat dengan kutipan-kutipan yang relevan. Jadi tidak asal ngutip, tapi yang paling relevan dengan rencana kita apa. Kalau asumsi saya ini maksimal 2 halaman, 1,5 sampai 2 halaman sudah cukup, nggak usah banyak-banyak. Apakah sudah selesai di situ latar belakang? Belum. Latar belakang yang kedua, poinnya adalah bawa pembaca pada konteks yang menjadi fokus penelitian kita. Kalau tadi menjadi pengantar, sekarang bawa pembaca pada konteksnya. Apa yang dimaksud konteks di sini berarti sudah masuk pada fenomena sosial yang kira-kira akan menjadi objek kajian kita. Caranya bagaimana? Mulailah dari kajian literatur secara singkat. Literatur secara singkat kita bisa mulai di sana. Kira-kira apa yang menjadi kajiannya. Kemudian gunakan literatur untuk memfokuskan pada topik Anda. Selanjutnya jelaskan konteks yang menjadi fokus Anda, artinya fenomena sosial yang sedang akan Anda kaji itu. Dan yang berikutnya adalah demonstrasikan bahwa ada aspek kebaruan, ada aspek yang maksud Anda adalah mengisi gap kesenjangan dari para peneliti-peneliti sebelumnya. Jadi karena penelitian tentu, terutama di bidang sosial, tidak ada yang sama sekali benar-benar baru. Kita tiba-tiba menemukan ide apa, menghasilkan rencana penelitian apa yang sama sekali tidak ada penelitian sebelumnya, tentu tidak bisa. Pasti itu ada rangkaian penelitian-penelitian sebelumnya yang kita kemudian hadir untuk mengisi sebagian gap. Ibarat kita memasang puzzle, kita ini sudah hampir selesai misalnya, tinggal hanya ada beberapa titik saja yang tugas kita untuk mengisinya. Baik, supaya kita lebih clear bagaimana memahami apa yang saya maksudkan dengan bawa pembaca pada konteks yang menjadi fokus penelitian dengan beberapa penjelasan ini, saya ingin berikan contoh di sini. Contoh kajian literatur singkat. Misalnya mulailah paragraf kita dengan beberapa penelitian sudah melakukan kajian tentang perkembangan sosial dan emosional anak, atau saya singkat PSEA, dalam beberapa konteks. Sumijan misalnya 2018 mengkaji perkembangan PSEA yang tinggal di pengungsian. Menurutnya bla 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 bla. Sementara Kamisan memfokuskan pada studi PSEA pada anak jalanan. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa bla 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 bla. Adapun fokus penelitian yang akan saya lakukan adalah PSEA pada anak yang berada di perkampungan kumuh Sidoarjo. Jadi saya memulainya dari literatur, kajian-kajian jurnal, kemudian dibandingkan sebelumnya itu mengkaji di mana, hasilnya seperti apa, kemudian Anda di sini hadir mengisi apa, mengisi di mana. Disinilah
tugas Anda untuk meyakinkan bahwa ada sisi hal yang baru yang para peneliti sebelumnya, ilmuwan sebelumnya masih belum mengungkapkannya. Dan disitulah sesungguhnya pentingnya urgensinya penelitian kita. Maka saya ingin melanjutkan di sini. Setelah itu kita mesti mulai detail, berikan gambaran tentang apa sih fenomena sosial yang menjadi fokus penelitian kita. Konteks sosial yang akan diteliti itu seperti apa. Saya ingin contohkan misalnya. Tadi konteksnya adalah perkembangan sosial dan emosional anak yang mengikuti pembelajaran daring pada masa pandemi. Nah, sekarang ini kita kajiannya adalah pada perkampungan kumuh di Sidoarjo. Maka tugas Anda yang fokus di sini berarti deskripsikan secara umum kampung kumuh di Sidoarjo itu seperti apa. Kemudian di mana itu jumlah anaknya berapa, situasi pembelajarannya seperti apa. Berikan gambaran secara umum yang kira-kira bisa meyakinkan pembaca, oh ini menarik, ini harus diteliti ini, dan seterusnya. Berikutnya, supaya Anda semakin memiliki data untuk mampu meyakinkan pembaca bahwa penelitian Anda ini adalah layak untuk diteruskan, lakukan interview singkat sebagai konfirmasi atas apa yang sementara ini menjadi asumsi atau gejala yang kira-kira sementara ini masih diraba-raba, sesuatu yang dianggap menarik. Kalau sudah, maka saatnya di paragraf terakhir itu simpulkan urgensi fenomena masyarakat tersebut untuk dilakukan penelitian dan tegaskan adanya gap dengan penelitian sebelumnya. Jadi di paragraf terakhir jelaskan di situ gapnya pada dua aspek. Yang pertama adalah gap dengan literatur sebelumnya, bahwa belum ada penelitian tentang itu, atau misalnya sudah tapi metodenya berbeda, atau teori yang digunakan untuk menganalisis berbeda. Nah, yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah fenomena masyarakat tersebut memang memiliki urgensi yang menarik, yang layak untuk diteliti. Kalau sudah sampai di paragraf terakhir ini sudah selesai, kita masuk pada tahapan pembahasan poin berikutnya dalam pendahuluan itu. Apa poin berikutnya dalam pendahuluan itu? Fokuskan, spesifikasikan masalah yang akan dikaji. Dengan cara apa? Dengan cara di dalam penelitian kualitatif ada beberapa pendapat yang menurut saya substansinya sama. Cara menspesifikasikan masalah yang akan dikaji itu adalah dengan menentukan rumusan masalahnya. Beberapa institusi menggunakan istilah bukan rumusan masalah, tetapi istilahnya fokus kajian atau fokus penelitian. Walaupun saya secara pribadi substansinya memahaminya sama. Intinya adalah bagaimana kita menspesifikkan masalah dengan merumuskan pertanyaan-pertanyaan tertentu. Dan disitulah yang nanti akan kita buktikan, kita gali datanya berdasarkan pertanyaan tersebut. Oleh karenanya, rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bisa menggunakan kata kunci, paling tidak 3 kata kunci ini. What, why, atau how. Kalau what nanti orientasinya adalah bersifat deskriptif. Jadi misalnya kalau terkait dengan PSCA tadi, apa dampaknya terhadap perkembangan sosial dan emosional yang mengikuti pembelajaran daring pada anak-anak yang tinggal di perkampungan kumuh Sidoarjo. Itu sifatnya nanti hasilnya adalah deskriptif. Atau bisa juga dengan eksploratif. Eksploratif berarti kita bisa eksplor bagaimana dampaknya dan seperti apa, gambarkan di situ dengan menggunakan how, bagaimana dampaknya. Kita bisa menjelaskan secara why, sebab akibatnya seperti apa. Artinya bisa mengeksplanatorikan, menjelaskan. Itu adalah rumusan masalahnya. Nah, kalau sudah kita menentukan daftar pertanyaan penelitian kita masuk pada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini harus relevan dengan daftar pertanyaan yang tadi kita buat.
tujuan penelitian bisa menyesuaikan dengan fokus masalah yang sudah ada itu, maka apa yang kita ungkapkan di dalam tujuan penelitian sangat tergantung pada rumusan masalah apa yang ada di dalam tadi itu, rumusan masalah atau fokus penelitian kita. Apakah sekedar what, ataukah how, ataukah why, atau semuanya. Makanya di dalam penelitian kualitatif ini nanti orientasinya bisa mendeskripsikan, diwakili dengan pertanyaan what, bisa mengeksplorasikan, diwakili dengan pertanyaan how, bisa mengeksplanatorikan, diwakili dengan pertanyaan why, yang dalam hal ini bisa menjelaskan sebab akibat tentang topik yang sedang dikaji. Jadi tujuan penelitian juga tidak serta-merta daftar untayan kata-kata yang seringkali jauh dari relevansinya dengan rumusan masalah. Jadi itu erat kaitannya. Kalau sudah, kita masuk pada manfaatnya itu apa penelitian kita. Kira-kira ada nggak sih gunanya penelitian kita? Kita sudah membangun rangkaian kalimat sedemikian rupa, ternyata begitu masuk pada manfaat, ternyata kalau tidak bisa dijelaskan di sini, sebaiknya tidak bisa diteliti. Nah, secara umum di dalam penelitian itu tentu ada dua aspek yang kita bisa sampaikan manfaatnya. Yang pertama adalah jelaskan manfaatnya secara teoritis dari penelitian kita. Jadi secara teoritis ini kaitannya dengan kajian teori sebelumnya yang Anda sudah mencoba meyakinkan pembaca bahwa masih ada gap loh, bahwa kajian sebelumnya tentang perkembangan sosial dan emosional anak itu baru dikaji di anak-anak jalanan, baru dikaji di anak-anak pengungsian. Bagaimana dengan anak-anak perkampungan kumuh di masa pandemi ini? Ini belum ada loh, dan ini perlu melahirkan satu teori baru yang diharapkan diperoleh dari proses penelitian kami ini, misalnya begitu. Selain itu, manfaat praktisnya apa? Apa yang bisa diharapkan? Manfaat yang bisa dipraktekkan dari penelitian ini apa? Tergantung siapa penerimanya tentunya. Apakah pemangku kebijakan, apakah kampus, apakah dosen, apa mahasiswa. Nah, itu manfaat praktisnya bisa dikembangkan dari sana. Nah, ini 4 poin penting yang tidak boleh terlewatkan di dalam pendahuluan. Meskipun biasanya setiap institusi memiliki sistematika proposal yang berbeda-beda. Kalau di kampus-kampus memiliki sistematika proposal yang berbeda-beda, termasuk kuantitatif maupun kualitatif. Dan saya kira secara umum itu juga menyangkut kesepakatan masing-masing institusi tersebut. Tetapi paling tidak 4 poin ini harus tersampaikan. Tinggal selanjutnya adalah kira-kira poin tambahan apa, menyesuaikan dengan institusi apa yang kita jadikan tujuan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, supaya sejak awal apa yang kita rencanakan, penyusunan proposal sejak bab 1 pendahuluan ini, kita benar-benar on the track sesuai dengan yang diharapkan, sehingga pada tahapan-tahapan berikutnya itu nanti mengalir sesuai dengan apa yang menjadi rencana Anda. Jangan sampai terjadi dalam banyak kasus, ini terjadi juga pada Anda, yaitu setelah proses penelitian di lapangan ternyata berubah pikiran dan kemudian harus ganti judul dan seterusnya. Itu sangat menyia-nyiakan waktu, sangat tidak efisien waktunya, dan kami tidak ingin itu terjadi pada teman-teman yang sekarang mengikuti sesi yang saya sampaikan ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada kekurangannya, sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.